pun teduh sampai di... Haleluya. Adalah persembahan. Layar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Dayung, dayung terus, dayung, dayung terus berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai di pelabuhan. Puji Tuhan ya. Inilah persembahan kasih dari Rumah Doa Anak Raja. Ya, kita berdoa. Bapak surga, sampai jumpa kembali. Biarlah setiap yang di rumah, bahkan di rumah doa juga Tuhan, dengan setia urapi setiap kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan mengikuti ibadah rumah doa dengan hati yang sukacita. Biarlah juga kami dan firman membawa api di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin ya saudara. Ya, puji nama Tuhan ya. Ya, mic-nya. Ya. Ya, kita masuk firman Tuhan ya. Firman Tuhan di dalam kehidupan ini tema kita spesial. Tadi kalau nggak salah dipersiapkan. Apa Nana? Dalam kelelahan harus mawas diri. Amin. Kita masuk di dalam kelelahan harus mawas diri. Saya mengambil contoh ini saudara di dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus itu ketika dia mendengar kabar yang boleh dikatakan ya dia punya kedekatan khusus dengan Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis itu dibunuh, dipenjara, dipangkas kepalanya, dia teramat sangat sedih. Tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang mungkin secara manusia, emosi, marah. Tapi yang dia kerjakan apa? Dia malah mengajak murid-muridnya untuk ayo kita ke satu tempat ya. Disitulah saya belajar banyak ya saudara dalam karakter Kristus. Kita di dalam kelelahan harus mawas diri. Dia sedih, dia lelah, tapi dia tidak terkontaminasi dengan amarah dan emosi. Tapi yang dia kerjakan apa saudara? Dia pergi ke suatu tempat dengan murid-muridnya. Nah, kenapa saudara
seringkali dalam kehidupan kalau kita sudah dalam kelelahan, kita tidak mawas diri. Malah yang terjadi kita tidak percaya. Seringkali atau kita kurang percaya dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi. Kita malah marah, kita malah ngomel, kita malah terkontaminasi, bahkan sedih dan sebagainya. Ini terjadi sekitar anak-anak Tuhan. Nah, saya mau menyampaikan, itu juga terjadi dalam hidup saya seringkali. Tapi saya ketika melihat Tuhan Yesus ya, dia mendengar kabar yang mungkin itu sangat menyedihkan, tetapi dia tidak terbawa arus dan tidak terkontaminasi, tapi dia malah mengajak ayo kita melakukan sesuatu untuk murid-muridnya. Selalu mawas diri dengan, mari kalau orang percaya ada di dalam firman Tuhan, tolong ya, Matius 17 ayat yang ke-20. Di sini berkata, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Amin, saudara. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan akan ada yang mustahil. Amin, saudara. Jadi dalam kehidupan ini seringkali ya saudara kita ini, ketika mengalami banyak tantangan, godaan, masalah, dan mungkin kabar-kabar yang membuat kita tidak nyaman, kita itu menjadi pribadi yang tidak bisa lagi mau seutuhnya kepada Tuhan. Dan yang saya juga kagum saudara, ketika Tuhan melakukan bagiannya, yang mereka membagikan roti, itu dikatakan suami, istri, anak-anak mereka dan sebagainya. Dan yang saya terkagum juga, dia membawa murid. Nah, murid-muridnya membagikan sampai malam hari. Nah, ketika sudah mau malam, menjelang malam, anak-anak muridnya itu mengatakan, Bapak suruhlah mereka pulang supaya mereka bisa makan di rumah mereka masing-masing ya. Tetapi di situ Tuhan berkata, kenapa begitu? Nah, harus kita bagikan lagi. Jadi di saat mereka selesai itu apa yang mereka kerjakan saudara? Nah, mereka berlayar. Nah, di dalam berlayar itu ada satu perkataan lagi yang seringkali dalam kehidupan kita ini kurang percaya ya saudara ya. Saya suka di dalam Matius 14 tambah lagi ayat 28 di sini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, coba yang 27 ya. Kalau 28 langsung enggak ngerti orang nanti. Ya. Ya. 27 ya. Oke, sebentar ya. Langsung Nana dibaca. 27, ya Matius 14 ayat 27, biar cepat. Puji nama Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, mundur lagi itu 26. 26. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, amin saudara. Jadi seringkali dalam kehidupan kita ketakutan itu membuat kita tidak mawas diri. Karena keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita membuat kita juga kadang-kadang tidak lagi bisa ya saudara kondusif atau hidup dalam pengendalian diri di dalam keadaan mungkin kita teramat sangat capek, lelah, dan letih. Seringkali itu membuyarkan iman kita, membinasakan pengharapan kita sendiri yang namanya iman itu kabur, saudara ya. Kenapa itu terjadi? Karena kita menjadi seringkali kurang percaya. Nah, mari saudara belajar ketika Tuhan Yesus mengatakan ya di ayat yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila berjalan di atas air, apa yang terjadi? Nah itu ya, coba dibacakan lagi, terakhir. Ya, langsung, yang setelah dibaca di ayat atas air. Ayat 9, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, lancar apa dia jatuh? Nah itu, yang saya mau kebimbangannya dia itu loh. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Tuhan katanya,
sesungguhnya engkau anak Allah. Amin. Ini firman ya saudara, dalam kehidupan kita seringkali tanpa ya sadar hal-hal ini ada loh dalam kehidupan kita, bahwa kita nih adalah orang percaya, kita adalah orang dispesialkan, kita adalah orang-orang yang mungkin memiliki apa ya, kedekatan ilahi dengan Tuhan, dan kita ini adalah orang-orang yang menjadi biji matanya Tuhan. Kita ini spesial loh saudara, kehadiran Anda dan saya hari-hari ini ada tujuan dan maksud Tuhan. Tetapi seringkali hal-hal itu apa yang membuat kita itu masuk di dalam banyak sekali godaan-godaan yang terjadi di sekitar kita. Entahkah itu yang menakutkan, entahkah itu yang mengenakkan, entahkah itu yang membuat kita zona nyaman, entahkah itu membuat kita terlena. Seringkali kita melupakan Tuhan dan kita tidak lagi mawas diri. Nah, ayat-ayat ini yang disampaikan, mari saudara, seharusnya kita berjalan dengan seseorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang punya langit dan bumi, tetapi di situ aja mereka bisa ketakutan, mereka bisa tergoyahkan, mereka bimbang ketika mereka sadar, saya ini berjalan di atas air, bukan di jalan ya. Mari saudara, ini yang Tuhan mau. Biarlah iman, pengharapan kita hanya fokusannya kepada Tuhan. Jangan melihat sekitar. Mawas diri terus saudara. Dari kata mawas diri itu membentuk kita menjadi pribadi yang terus mau percaya sama Tuhan ya saudara. Dan saya kagum sih mereka sempat menjadi pribadi yang mawas diri ketika mereka membagikan ke dalam kelaparan ya 5 roti itu dengan 5.000 orang dan 2 ikan itu. Mereka membagikan ya saudara, itu mereka lelah. Tapi ketika Tuhan juga perintahkan lagi, ayo kita ke sana, kita berlayar. Dan secara manusia ya mungkin kita juga akan berkata, mungkin kalau kepada orang terdekat, capek loh, istirahat dulu loh, saya gak kuat ini. Nah, tapi mereka manut saudara ya, mereka mawas diri, mereka mengikuti, mereka melakukan bagiannya, tidak mengeluh dan tidak protes. Di sini mereka juga punya poin-poin yang luar biasa yang harus kita teladani juga ya saudara. Sekalipun kesalahan sedikit aja, kena ada angin menyadarkan dia, oh ternyata saya ini bukan di jalan tapi saya di air. Saudara, apapun tantanganmu hari ini, belajarlah impartasikan pengharapanmu kepada Tuhan dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal kecil pun di sekitar. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari perasaan kita yang harus kondusif dulu sama Tuhan. Yang harus dimulai dengan apa saudara? Pikiran kita ini harus dikuncikan sama Tuhan dulu. Amin saudara. Sehingga kita tidak mudah masuk di dalam rancangan-rancangan iblis, rancangan-rancangan penguasa di udara yang selalu menggagalkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Baik kita sudah berdoa, kita sudah minta belas kasih Tuhan, kita sudah puasa, kita sudah rajin ibadah, rajin ke gereja, semuanya kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi tanpa kita sadari seringkali dalam hidup ini, kita ini terkontaminasi hal-hal kecil saja, hal-hal kecil saja. Itu membuat kita seringkali melupakan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berjalan bersama Kristus yang sudah kita terima, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Kita mudah loh sepertinya langsung terbalik dan membalikkan keadaan. Tuhan, kenapa saya ini begini? Mengapa saya ini seperti ini? Padahal satu case aja masalah Tuhan izinkan. Mungkin tujuan Tuhan, mungkin kita dikembalikan lagi untuk menjadi pribadi yang bisa mawas diri. Karena kita sudah terlalu terlena dan melupakan ya bagian-bagian yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya Anda dan saya kembali. Tapi yang terjadi kita menjadi pribadi yang kadang tidak mawas diri, tetapi yang ada mengeluh, marah ya. Terus banyak hal sehingga yang namanya iman itu saudara sulit hadir. Hari-hari saya mengingatkan seperti satu contoh saudara dalam kehidupan pribadi, satu ibu yang saya kasihi. Beliau adalah ibu yang hebat, ibu yang luar biasa. Dia menikah dengan suami saudara, dan suaminya seorang Kristiani, dia beragama yang lain. Dan ketika dia menikah dengan suami,
dia tidak suka ya dengan iman suaminya. Suaminya adalah seorang Kristiani dan dia membenci suaminya dan dia memarahi suaminya dan dia merindukan suaminya untuk masuk dengan agama yang dia miliki. Di dalam perjalanan kehidupan itu saudara, pelan tapi pasti Tuhan akhirnya mempertemukan dengan kami, dengan saya dan beberapa teman kami saudara. Disitulah saudara saya berdoa dan ketika saat itu dia juga minta datang ke rumah suami istri dan saya mulai membimbing suami istri ini dan saat itu suaminya seorang satpam ya saudara dan ibu ini adalah ibu rumah tangga yang biasa dan dia memiliki 3 orang anak ya saudara, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Disitulah dalam kondisi juga saya juga dalam keadaan yang kekurangan banget ya. Kami dipertemukan dalam suasana yang sama-sama tidak punya apa-apa. Tapi di dalam keadaan yang seperti itu kami saling menguatkan dan saya menguatkan banyak hal ya. Dan dia mulai bangkit dan dia percaya dan dia minta dibaptis dalam 1 tahun. Kemudian dan dia mulai mengatakan, ya Tuhan Yesus ampuni saya yang menjadi orang yang kurang percaya. Selama ini dia ikut suaminya ke gereja, dia ikut suaminya ibadah, tetapi dia tidak mengakui karena dia tidak kuat dengan masalah ekonomi, keuangan dan sebagainya. Di dalam 1 tahun kemudian dia minta sendiri dibaptis ya, dari satu gereja dan dibaptis. Disitulah kami sering bertemu dan kadang ke rumah saya berdua. Nah disitulah mereka pulang, mereka baru dikasihkan motor oleh kantor karena satpam. Nah di dalam 1 tahun itu Tuhan izinkan tiba-tiba ya saudara suaminya itu mengalami kecelakaan dengan truk saudara ya, truk gandeng ya, dan suaminya terlindas dan saat itu suaminya meninggal. Dan pada saat itu saudara dia langsung malam nangis-nangis menelpon saya dan saya berkata ya apa ya gimana lagi ya, singkat cerita setelah penguburan dia datang ke rumah dan dia berkata cuma satu, di saat saya sudah bahagia, di saat saya percaya, di saat saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, di saat kami mulai bahagia, di saat kami mulai menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan, di saat Tuhan hadir dalam hidup kami. Kami juga mengenal Ibu Lili dan sebagainya. Memang saat itu saya tidak bisa membantu banyak karena keadaan saya juga ada kekurangan. Saya cuma suka membantu beras. Ya saudara ya, membantu beras ya uang seadanya 50 atau 100 ribu. Tetapi saya juga mengajak beberapa teman untuk membantu mereka. Singkat cerita, di saat itu dia kehilangan dan singkat cerita saya tetap melayani dan akhirnya pada saat itu juga orang tua mertuanya mengusir mereka dari rumah ya. Disitulah dia berkata, Bu Lili, apa yang saya lakukan? Saya cuma simpel aja, coba kamu kos ya. Dan dia berkata, kos uang dari mana? Disitu saya bilang sama dia ya, sementara saya dulu yang menanggung ya. Saat itu juga saya tidak mampu, tetapi saya sekuat tenaga. Dan saya memanggil 1 orang, ayo kita paruan yuk. Kalau nggak salah kosnya pada saat itu murah 500 ribu ya. Saat itu kondisi kami juga tidak mampu berdua dengan teman ya. Jadi kami koskan dia dan saya berkata kepada dia, coba kamu jual gorengan dan sebagainya. Di dalam kehidupan terlewati saudara dia tetap ya mawas diri. Sekalipun dia berkata aku kecewa dengan Tuhan. Di saat bahagia Tuhan mengambil suami saya. Tetapi di situ saya berkata mengajari dia menjadi orang yang percaya, jangan kurang percaya. Di dalam kehidupan saudara cukup lama, singkat cerita saya menanggung kos dia dan teman saya mundur akhirnya tidak lagi karena kosnya naik mungkin 800 dan saya menanggung sendiri dan kehidupan saya juga sudah mulai dicukupkan Tuhan. Saya menanggung dia ya saudara sampai lumayan ya 7 tahun atau 8 tahun. Sampai anak-anaknya saat itu dari SD temannya anak saya tambah 7 tahun sampai anak itu SD SMP tambah 7 tahun berarti dia SMA-nya itu langsung sekolah kejuruan ya, mesin atau apa gitu loh. Jadi sampai akhirnya anaknya tamat dan memang dia tidak pernah berhenti berdoa dan dia langsung berkata bahwa Tuhan itu dahsyat. Anak saya akhirnya masuk di satu pekerjaan, dia kejuruan mesin gitu loh kalau nggak salah ya, apa sekolahnya lupa saya. Dan dimasuk di satu perusahaan dan dia dipercayakan untuk memegang satu mesin di perusahaan itu dan gajinya cukup di atas rata-rata. Jadi dia berkata kepada ibunya tidak usah lagi jual gorengan dan sebagainya dan dikasih mes oleh kantor.
Di situ dia datang ke rumah dan dia berkata terima kasih. Kalau nggak salah 8 tahun lah ya, saya lupa apa 10 tahun gitu, udah membantu saya. Dan kabar terakhir saya mendengar bahwa anaknya sudah perusahaan dan sudah di perusahaan itu, dan akhirnya diizinkan untuk beli sebuah rumah, dan terakhir kami rumah sendiri ya, dan juga sudah bisa beli mobil murah ya. Jadi di dalam Tuhan rencana begitu dahsyat dan begitu indah. Sekalipun mungkin kelihatannya itu kok seperti ini, tapi tetapkah kita percaya sama Tuhan? Karena setiap yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah hal-hal yang mendatangkan kemanisan. Terima dengan iman. Baik, shalom. Kita memanggil Chen 88 siang bolili shalom. Kami melepaskan berkat, kemurahan kasih karunia Tuhan terus melimpah-limpah dan mengalir dalam kehidupanmu, dan tetap optimis dan percaya. Jangan khawatir ya, karena aku selalu mendengar dan memberikan telinga untuk setiap persoalan dan masalahmu. Tetap optimis, tetap percaya. Katakan amin. Baik, Rikil Tan 55 shalom. Bapak kabar juga ya. Kami juga melepaskan kemurahan kasih karunia Tuhan. Aku memberikan tangan di kedua pundakmu ya. Berjalan terus dan bersuka cita. Jangan lihat hal-hal kerikil-kerikil yang sedang ada di hadapanmu, bahkan kerikil-kerikil yang sedang menerpamu. Tapi jadilah pribadi yang kuat, terus berjalan di atas air, dan jangan pernah sadar oleh masalah-masalah yang menimpamu, tapi fokuslah akan kasih karunia Tuhan yang sedang dicurahkan di dalam kehidupanmu. Shalom ya. Bambang Sanyoto bergabung, shalom ya. Kami juga melepaskan kasih karunia Tuhan itu selalu ada di sekitar napas kehidupanmu. Dan aku tidak jauh, aku dekat, aku ada loh, dan aku selalu datang di setiap apapun yang menjadi kerinduanmu. Berdoa dan berdoa, karena di dalam doa belajarlah doa orang benar besar kuasanya, maka kuasa itu akan melimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Terima, katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Yeni Xiao, apa kabar mama? Sudah sehat? Puji nama Tuhan. Kita dari rumah doa tidak pernah berhenti untuk mendoakan ya. Kami tetap setia untuk mendoakan mama. Puji nama Tuhan ya. Lili Dewi 88 bergabung. Kami melepaskan berkat. Apapun hari-hari ini keadaan hati, pikiran dan jiwamu, belajar sabar, belajar pikiran yang positif, dan belajar untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan melakukan hal-hal sedikit pun yang membuat orang-orang di sekitarmu membuat ada hal-hal yang tidak mengenakan. Jaga hatimu, jaga pikiranmu, jaga perasaanmu, jaga hatimu. Sekali lagi biarlah terpancar ya kehidupan yang membawa ilahi di dalam kehidupanmu ya. Liliana Dewi, kami melepaskan berkat juga untukmu ya. Puji nama Tuhan. Priscilla Tanjung bergabung ya nih ya. Sehat ya, semalam baru ketemu kan. Haleluya ya, saya senang ya. Dan juga Nita 2692, shalom, apa kabar? Tetaplah terus mawas diri ya, seperti firman tadi ya. Semangat terus ibu, karena orang yang mawas diri, upah-upah itu sudah menanti Anda dan saya. Seperti ibu tadi saudara, dia mawas diri. Ketika pun saya mengingat sekali datang ke rumah tengah malam, dia menangis, dan saya pun menangis. Satu yang saya sampaikan, tetap mawas diri, jangan melupakan kebaikan Tuhan, sekalipun kamu baru menerimanya 6 bulan. Dan kami bersalaman dan dia berjanji saudara, dan hari ini masa tuanya, bukan 1 anak yang diangkat Tuhan, 3 anaknya, semua dipulihkan Tuhan, menjadi the best, dan semuanya punya rumah. Dan dia berkata, kok saya bu, kemarin tuh tidak ada yang punya rumah, saya pun tidak punya rumah, harus nurut mertua. Sekarang anak-anakku punya rumah, karena rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan ya. Shalom ya Bernard
Surabaya bergabung. Kemarin baru jumpa ya. Ya, ada WA dari Liliana Dewi. Salam Bu Lili, Tuhan Yesus memberkati Bu Lili dan tim Rumah Doa Raja. Kita terima ya semua berkatnya. Ya, terima kasih ya. Di sini juga Ratna Arwandani. Shalom Bu Lili. Selamat melayani Raja Kemuliaan. Ya, kami juga melepaskan berkat. Kasihku tidak pernah terlepas di dalam kehidupanmu. Biarlah hidupmu terus berlandaskan kasih Kristus, bahkan di dalam segala aspek kehidupanmu. Kerjakan bagian-bagianmu, karena telingaku ada buat kamu. Dan telingaku bahkan nempel di dalam setiap kehidupanmu. Terima, katakan amin ya. Puji nama Tuhan ya. Di sini juga Lilis Supriyani 67. Shalom ya, apa kabar ya? Saya senang sekali berjumpa di sini. Di sini juga ada Esther ya. Shalom Bu Lili. Kami juga mau melepaskan. Saat ini fokuslah kepadaku, tetap mawas diri. Sekalipun beberapa hal yang menjadi kepikiran-kepikiran di sekitar kehidupanmu. Beberapa hal hari-hari yang membuat kadang-kadang kamu terus terkontaminasi dengan banyak hal sehingga perasaanmu kadang nano-nano. Kembali lagi anakku, karena aku ada di dalam hatimu dan aku mau perasaanmu tenang. Karena itulah bukti iman yang sedang kunantikan di dalam kehidupanmu. Terima, katakan amin ya. Di sini dikatakan Pristia Tanjung. Salam. Rumah Doa ya. Semangat terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Di sini dikatakan Ling J. Wih, kangen ya. Shalom Ibu cantik ya. Shalom. Rumah Doa menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kami melepaskan berkat. Kami terlalu percaya Engkau memberkati keluarga ini karena imanmu Ibu, dan karena suamimu yang tidak pernah lelah untuk terus berseru-seru dan berdoa tiap malam. Engkau selalu menyalakan pelita di kamarmu dan teruslah menyalakan pelita bersama suamimu, sehingga apiku juga akan kembali datang di dalam lumbung-lumbung kehidupanmu seperti 5 tahun yang lalu aku memulihkan engkau secara dahsyat. Kalaupun beberapa tahun, 2 tahun ini kamu masuk dalam penantian, dan percaya akhir tahun awal tahun depan lagi hal yang sama, kejayaan, kehormatan dan kehidupan yang luar biasa dan kemuliaan akan menjadi milikmu. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Ya. Di sini ada juga Yilin Leonita. Cantik sekali ini ya. Saya mau dilihat dekat-dekat ya. Iya, shalom Bu Lili dan tim Rumah Doa ya. Puji nama Tuhan ya. Apa kabar Ibu Yilin Leonita ya? Wajahnya putih, bajunya juga putih ya. Jadi tambah bersinar Ibu ya. Kami juga melepaskan kasih karunia Tuhan itu sebenarnya ada di pundak kanan dan pundak kirimu. Percayakah kamu tanganku memegangmu dan tidak melepaskannya dan tidak terlepas. Asalkan hari-hari ini aku mau kamu fokus di dalam aku seperti aku, terus tinggal bersama-sama dan tinggal di dalam kamu. Jadilah ranting-ranting yang hebat di tahun 2026 mulai Agustus sampai Februari tahun depan. Maka banyak keindahan-keindahan, rumput-rumput yang hijau, rumput-rumput yang terus bertumbuhan, itu akan menjadi milik dan menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Tangkap Ibu, katakan amin ya. Puji nama Tuhan. Natali Setiawan, kami juga mau Tuhan Engkau juga memberkati. Engkau tidak sendirian anakku, karena banyak sekali hari-hari ini aku berkata kepadamu, kemurahan, bahkan para malaikat itu sedang mendandani beberapa hal penantian-penantianmu. Aku yang mengerjakan dan berserah penuh dan percaya penuh. Aku mengambil bagian dan aku yang membawa banyak anakku. Tuntunan-tuntunan pucuk pimpinan itu akan dikembalikan di dalam hidupmu dan kedua pundakmu. Tanganku sendiri yang menggandengmu dan menuntunmu dengan cinta yang tidak terbatas. Katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Di sini Bernard Surabaya berkata,
Yes, Tuhan Yesus Kristusku dahsyat. Ya, kita kemarin baru ketemu kan Pak Bernat. Hari ini Tuhan Yesusku dahsyat. Kalau kemarin sedikit kurang dahsyat. Haleluya. Ini rahasia kami ya. Karena kami kemarin kumpul-kumpul ya, saya, suami, istrinya, dan beberapa teman, dan Pak Bernat. Ya, ketawa dia ini. Tenang Pak Bernat, nggak diomongin di sini kok. Itu rahasia kita ya. 3 keluarga yang kumpul kemarin. Ya, haleluya ya. Nana Yoel ikut nggak? Ikut juga ya kemarin ya. Ketawa-ketawa nih Yoel, mesti disentili Pak Bernat. Ya, ini ketawa-ketawa ini ya. Yoel juga, Nana juga ketawa loh, mesti disentil Pak Bernat ya. Ya, inilah sedikit guyon ya. Di sini Valiteo Frame ya bergabung. Bagaimana sih? Valitio Efrim ya. Shalom. Ini ibu bapak kah? Bingung. Bapak ya? Masih muda kah? Apakah salam Bu Lili? Ini tolong dijawab, masih muda Bu, Pak? Oke, soalnya Mas Mak host dulu. Oh, ini apa foto anaknya bisa nih takutnya. Haleluya ya. Tuhan, kami melepaskan kemurahan-kemurahan kasih karunia-Mu untuk mengikuti banyak hal yang menjadi pergumulannya hari-hari ini. Firman tadi, mawas diri. Sekalipun ada hal-hal, bahkan getaran-getaran yang membuat kamu harus terus berpikir, bahkan harus membuat hatimu boleh dikatakan bingung, tapi tetaplah mawas diri. Tanganku tidak kurang panjang untuk menopang, menggendong dan menggandeng setiap langkah-langkah hidupmu. Optimis Bapak untuk firman tadi, terima dengan iman apa yang dikatakan Matius 17 ayat yang ke-20 tadi, sehingga imanmu yang sanggup memindahkan gunung. Tangkap, katakan amin. Haleluya. Di sini ya ini Theodore Unike. Ya, shalom Bu Lilitan, tim rumah doa. Mohon dukungan doanya agar bisa lebih tenang dan berhikmat. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari mengangkat tangan. Tuhan, kami mengangkat tangan. Kemurahan-kemurahan melimpah di dalam kehidupanmu. Optimis dan percaya. Firman tadi anakku, apapun kehidupanmu, di dalam kelelahan, di dalam keletihan, terus kuat. Di dalam mawas diri adalah penguasaan diri terus. Berikan hidupku buat aku. Aku yang akan terus membimbing, mengangkat, menggenapi. Dan aku sendiri akan membuka pintu-pintu kemuliaan dalam kehidupanmu. Dan aku menanti imanmu. Aku menanti kekuatan imanmu. Bukti imanmu. Percaya. Maka engkau juga akan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan impartasikan ketenangan. Ketenangan itu benar. Bukti iman ya. Mulai hari ini kami impartasikan. Terima. Percaya. Katakan amin ya. Jadi tenang itu bukti iman. Di dalam bukti iman itu maka hikmat-hikmatnya itu datang. Dahsyat ya. Natali Setiawan, terima kasih Bu Lili untuk doanya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ini MKP Kayo bergabung. Shalom, puji nama Tuhan ya. Puji nama Tuhan, banyak yang baru-baru ya. MKP Kayo, shalom ya. Kami juga mau Tuhan tangan-tanganmu menuntun dalam segala sikap kehidupannya, menuntun segala aspek kehidupannya, dan gandeng tangannya Tuhan. Hari-hari ini apapun, tetaplah optimis dan tetaplah kondusif dan tetaplah mawas diri. Di dalam kamu belajar untuk mawas diri, disitulah tanganku yang tidak pernah melepaskanmu dan akan menuntun juga tangan kanan dan tangan kirimu. Terima dengan iman kami melepaskan di dalam nama Yesus. Katakan amin ya. Nah, di sini Yoel Konstantinus ya. Rumah doa paling baik ya. Bikin kangen. Kami juga melepaskan. Kami tahu Tuhan, biarlah hari-hari ini ada banyak hal yang menjadi sukacitamu. Tapi biarlah fokus terus bagi aku. Dan karena aku ingin kamu menjadi Yusuf bagi keluargamu. Dan jadilah orang-orang yang terus mengalami perubahan, pembaharuan. Dan mengalami terus ya
pertumbuhan di dalam aku, karena di dalam pertumbuhan itu teruslah akan membawa banyak kesempurnaan bagi masa depanmu. Terima, katakan amin ya. Di sini dikatakan, aduh tinggal 2 menit udah 40 menit ya, nggak berasa ya. Di sini Great Sprachyogo. Saya belum beli ya. Sekarang cantik ya kamu ya, puji nama Tuhan ya. Kami melepaskan juga berkat kemurahan kasih karunia mengikutimu. Satu hal, sekalipun hari ini beberapa pokok doamu belum dijawab, percayakah kamu, telingaku selalu ada buat kamu, hatiku selalu ada buat kamu. Yang berlalu biarlah berlalu. Hari ini aku mau terus kamu menjadi baru. Dalam setiap kamu mengikuti rumah doa ada banyak poin-poin. Hari ini aku mengajarkan, tetaplah percaya dan tetaplah mawas diri. Ada penguasaan diri dalam kehidupanmu, sehingga masalah tidak menggoyahkan imanmu, sehingga masalah tidak menggoyahkan apapun yang menjadi pengharapanmu. Tetap kuat, karena aku selalu bersama denganmu. Oh, puji nama Tuhan. Tan Melani ya. Kenapa? Yang mana? Ya, ya, shalom Tan Melani ya. Ya, benar. Ellen, benar. Apa yang disampaikan tadi tolong. Memang itu buat kamu. Ya. Dan saat ini untuk Tan Melani, tanganku ada bagimu, tanganku sedang menuntunmu, dan jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, karena aku tidak jauh, aku dekat. Namun jangan ada keraguan Tan Melani. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu, fokuskan, percaya beberapa janjiku itu akan kusediakan bagimu Tan Melani. Katakan amin ya. Dan untuk Gio apa ini? Nama kok susah-susah ini, tapi puji Tuhan. Apa? Gue Olivia. Ya, ini yang dulu. Iya, sudah lama nggak muncul ya. Sekarang udah muncul lagi. Haleluya ya. Ini anak yang terhilang. Haleluya, ya kan? Bu Lili tolong doakan aku juga. Mari. Tuhan, kami mau melepaskan kasih karunia Tuhan. Tuhan terus ada di pundak kanan dan pundak kirimu. Berjalan dan teruslah bersuka cita. Jangan lelah, jangan letih. Dan hari-hari apapun keadaan dan kondisimu, tetap optimis. Aku tidak jauh, aku dekat. Aku ada di sekitar kehidupanmu. Namun aku mau kamu kembalikan lagi beberapa hal yang pernah kamu miliki. Kekuatan dalam pengharapan itu. Iman-imanmu itu. Sehingga banyak hal yang sudah kamu dapatkan beberapa tahun yang lalu, kembalikan lagi jadi apiku. Maka di dalam api-api ini ada kemurahan kemuliaan itu kamu miliki. Amin ya. Di sini juga Kiki Setiawan 2025. Oh ya, saya ya. Oh, puji nama Tuhan ya. IG suami dan IG anak lagi. Saya gak muncul lagi di live rumah doanya PS. God bless. Shalom sayangku ya. Kami juga melepaskan berkat kemurahan kasih karunia Tuhan melimpah untuk Kiki Setiawan. Kasih karunia Tuhan terus mengikuti dimanapun kamu berada. Urapi, katakan amin ya. Baik, Liang ya. Lia juga belum didoakan Bu Lilia ya. Kami juga mau melepaskan berkat kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupanmu Liang, optimis dan tetap bersukacita dan tetap semangat, karena aku tidak jauh, aku dekat, aku ada di sekitar kehidupanmu. Optimis, percaya dan semangat. Tanganku tidak kurang panjang untuk terus menggendong dan menggandeng kehidupanmu. Terima. Katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Tidak terasa sudah 42 ya. Mari kita mengangkat tangan. Maaf ya tidak bisa mendoakan semua. Tuhan, kami melepaskan berkat kasih karunia Tuhan dicurahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membuka hati dan percaya. Tangkaplah, jadilah pribadi yang terus mawas diri. Jadilah pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang terus berjalan dengan kasih karunia Tuhan. Berjalan dengan kasih karunia. Segala apapun pergumulanmu hari ini, optimis, karena tanganku tidak kurang panjang
untuk terus menyertai dan memberkati setiap langkah-langkah hidupmu. Terima, katakan amin. Saya menanti Sabtu depan. Berlayar dengan Yesus ombak